Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat lembar pengesahan pada skripsi agar letak tanda tangan para pembimbing maupun para dekan dan ketua program studi. Di sini saya hanya ambil contoh ya. Ini kan biasanya kan lembar pengesahan itu ada tanda tangannya. Jadi tanda tangan ini kita susun supaya lebih rapi itu seperti apa, dan biar lebih enak kita ngeditnya itu bagaimana caranya. Oke. Jadi ini tipsnya. Oke. Ini yang pertama tentu saja kalian bikin judulnya dulu ya. Nah, ini saya bikin dari awal ya. Ini saya copy pastekan saja di halaman yang kosong ya. Ini Ctrl C, saya buka lembar kosong yang baru. Ini kemudian saya buka lagi yang ini sampai ke sini ya. Yang penting itu bagaimana cara membuat lembar posisi tanda tangannya ini biar lebih rapi ya. Jadi kiri kanannya ini sama, ininya sama ya, kiri kanannya. Ini sebenarnya kita menggunakan tabel ya. Jadi ini saya menggunakan tabel nih. Nah, jadi gini caranya. Di sini kan ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian ada kolom untuk tanda tangan, kemudian ada baris untuk namanya ya. Nah, jadi karena ini ada dua buah pembimbing, dua orang pembimbing maksudnya, dua orang pembimbing, berarti nanti kita insert tabel. Jadi ada dua pembimbing, pembimbing 1, pembimbing 2. Jadi mereka nanti akan mendapatkan porsi yang sama besar. Nah, kemudian ini kita baris kedua ini merupakan untuk dia tanda tangan, untuk mereka tanda tangan. Baris yang ketiga ini adalah untuk namanya. Jadi kita bikin 2 kali 3 gitu ya, 2 kolom dan 3 baris. Klik. Nah, setelah itu baru kita tulis, kita ketik ya, pembimbing 1. Nah, berhubung saya sudah ada di sini, saya copy pastekan saja lah. Ctrl C ya, copy paste ya, Ctrl C, ini Ctrl V. Nah, ini juga, ini misal kalian baru pertama kali ngetik ya, ngetik ininya, Ctrl C Ctrl V nya, jadi saya anggap seperti ini. Nah, atau bisa di blok ini. Kalau kalian sudah ngetik pakai kolom, nanti dia bisa lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah seperti ini tinggal kalian tengahkan ya, kalian blok semuanya atau bisa blok dari sini. Nah, biar semuanya terblok, pilih home, kemudian pilih yang tengah. Oh, sepertinya harus blok seperti ini. Kita pilih tengah. Nah ya, jadi ini akan ke tengah. Atau kalau kalian mau lebih yakin lagi, kalian pilih layout, kemudian pilih yang ini, tengah yang ini ya. Jadi highlight center itu benar-benar di tengah, tengah-tengah ya. Oke, yang ini. Setelah itu kalian tinggal beri berapa panjang atau berapa kedalaman untuk mereka tanda tangan ya guys. Jadi nanti tinggal klik enter saja, 1, 2, 3. Maka yang sebelahnya juga ngikut sama panjang ke bawahnya. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita hilangkan garisnya ini. Kita blok dengan cara tekan tanda kursor yang ada di sini ya kan, tanda panah ini. Kita klik, maka dia akan terblok tabelnya. Selanjutnya klik home, di home ya kan, di home. Di home itu nanti di samping garis paragrafnya ini ada kolom ini, border. Kalian klik tanda bawah, kemudian pilih yang no border. Nah, maka bordernya hilang. Nah, jadi seperti ini dia ya kan. Ya. Nah, kalau di sini kalau dia ada nomor induk pegawai, nanti tinggal di enter, boleh di enter, kemudian klik NIP-nya. Sekian. Ini juga sama nih, enter, nanti NIP-nya berapa gitu ya. Kalau dosennya mencantumkan nomor NIP-nya kan, sama seperti kalian kan pakai nomor induk mahasiswa NIM. Kalau dosen yang pegawai negeri sipil atau yang swasta juga memiliki nomor induk sebagai pengajarnya. Ini nomor induk pegawai ya, NIP ya.
Selanjutnya kalian letakkan kursornya di paling bawah sini. Nah, di sini dia nanti pindah paling bawah. Baru kalian ketik lagi apa yang perlu diketik. Misal di sini tempat dan tanggal ya. Ini tinggal copy saja ya. Berhubung saya sudah bikin. Nah, di sini. Kalau dirasa kurang bawah tinggal klik enter dari sini ya. Dari sebelum ketikan kalian klik enter. Nah, nanti dia pindah ke bawah. Nah, selanjutnya kalian insert tabel lagi ya. Ini kalau dilihat saya masukkan ada 2 orang lagi, dengan dekan, dengan ketua prodi. Jadi triknya sama, kita gunakan insert tabel, kemudian ada 2 orang, kemudian dia pilih 3 baris, nama, jabatan, tanda tangan, sama namanya. Nah, ini jabatannya, tanda tangan, sama namanya. Nah, ini di sini. Yang seperti ini kalian bisa, misal dia 2 baris tadi ya. Nah, kalian tekan saja enter. Nah, dia pindah ke bawah. Nah, tekan. Berarti ini saya misal saja ya, ilmu komputer. Kemudian ini misal ketua jurusan ya. Jurusan ilmu komputer. Selanjutnya paling bawah namanya ya, misal namanya adalah Charlie. Ini saya asal ketik saja ya, yang penting kalian tahu prosedurnya seperti apa. Ini misal namanya Dedi. Oke. Ini kalau mau di bold ditebalkan ya, ditebalkan dulu, kemudian bisa pindahkan ke layout biar dia benar-benar tengah, pilih yang ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya berapa banyak ruang untuk mereka tanda tangan. Klik enter saja di bagian kosongnya ini. 1, 2, 3 atau 4 ya. Biar jadi sama, ini 4, ini juga 4. Kemudian klik yang ada tanda panahnya ini, nanti dia terblok seluruhnya. Kita hilangkan bordernya. Ini bordernya, pilih no border ya. Ini kalau kurang bawah tinggal klik enter dari yang di sini ya, setelah oleh ya, sip. Jadi seperti ini dia bentuknya nanti. Jadi nanti kalau seperti ini, untuk tanda tangan kita itu dia lebih rapi posisinya. Jadi tidak akan gel-gel lah istilahnya, tidak akan ada yang lebih besar sebelah kiri, lebih besar sebelah kanan gitu kan. Jadi kalau kalian gunakan tabel ini hasilnya lebih presisi, lebih pas ukurannya. Oke, semoga tipsnya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di trik selanjutnya dan tutorial selanjutnya. Salam pejuang skripsi ya. Mudah-mudahan skripsinya yang sedang menulis skripsi lancar dan bisa dapat nilai yang memuaskan. Oke, see you again.